Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Fa inna asdaqal hadithi kitabullahi ta'ala wa khairal hadi hadi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam, wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Wa bisanadil muttasili ilal imamil muallif rahimahullahu ta'ala wa adama naf'a bihi wa bi'ulumihi fid daraini amin. Qala al-babul ashiru fi fadilatil jum'ati. Gitu ya. Bermula bab yang ke-10 di dalam prolog kitab Tanqihul Qaul. Itu menerangkan pada fadilah atau keutamaan tentang Jumat, ya, keutamaan Jumat. An Ibni Abbasin, dari Imam Ibn Abbas ya radhiyallahu anhu, annahu qala, bahwasanya beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaghfirullahu lailatal jum'ati li ahlil islami ajma'in. Senantiasa memberikan ampunan Allah lailatal jum'at, pada malam Jumat itu, li ahlil islami, kepada sekalian ahli Islam, ya, ajma'in, seluruhnya lagi. Jadi Allah Ta'ala berikan pengampunan dosa buat sekalian orang-orang Islam itu di malam Jumat, ya. Malam Jumat ini salah satu teman Jumat. Karena Jumat itu jadi sesuatu yang spesial, karena tiap malam Jumat Allah berikan ampunan dosa. Itu dalam hadis yang panjang, bahkan banyak riwayat menyatakan setiap Jumat, ya, malam Jumat sampai Jumatnya gitu, malam Jumat sampai Jumatnya itu Allah berikan pengampunan kepada 600.000 orang Islam, gitu, ya. Tiap-tiap Jumat 600.000 orang Islam Allah ampunin, begitu. Makanya nanti tinggal timbang-timbang banyak dikitnya dosa deh, ya, siapa yang duluan dapat ampunan sampai yang belakangan. Tapi setiap malam Jumat Allah berikan ampunan buat orang Islam itu 600.000 orang Islam, ya. Ya, mudah-mudahan termasuk kita nanti yang benar-benar, ya, asalkan kita mau menjalankan syariat dengan benar, gitu, ya, taat sama Allah dan Rasul, dan tidak ingkar kepada Allah dan Rasul. Nggak ingkar. Kalau diingkar mah berarti rusak Islamnya, ya. Kalau diingkar Allah dan Rasul berarti rusak Islamnya. Wa an Salman radhiyallahu anhu, dan daripada Syekh Al-Imam Salman radhiyallahu anhu, qala, beliau berkata, qala li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, atadri lima sumiya yaumul jum'ah. Jadi kata beliau, kata Salman radhiyallahu anhu, telah bersabda kepadaku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Nabi nanya, atadri, apakah kamu tahu, lima sumiya yaumul jum'ah, karena apa dinamakan hari Jumat, gitu. Tahu nggak kenapa dinamakan hari Jumat? Nabi nanya kepada Salman. Qultu, maka saya katakan, la, saya nggak tahu ya Rasul, gitu. Qala, maka Nabi menjawab dengan sabdanya, li anna fihi, ya, jumi'a abuka Adama, karena bahwasanya di dalam hari Jumat itu dikumpulkan atau dihimpun, ya, bapakmu, yakni Nabi Adam. Jadi Nabi Adam itu dihimpun, dikumpulkan, dia dicipta Allah Ta'ala itu, ya, dijadikan khalifah fil ardi yaumul Jumat, pada hari Jumat. Ya, Nabi Adam itu dijadikan pada hari Jumat.
Qala ba'dhum, dan telah berkata sebagian mereka, yakni sebagian para ulama, huwa ijtima'u qalabi Adam wa ruhihi. Ya, jadi Jumat itu adalah terhimpunnya kolab itu bentuk atau rupa, ya, bentuknya Nabi Adam wa ruhihi, dan juga rohnya. Ba'da an kana mulkan arba'ina sanatan, setelah bahwa adalah Nabi Adam itu ya mulkan gitu ya, terbaring selama 40 tahun. Jadi setelah 40 tahun ya, antara rohnya dan jasad belum satu, maka pada hari Jumat Allah satukan jasad dan rohnya. Jadi pada hari Jumat itu dibentuknya, diciptanya Nabi Allah Adam alaihissalam. Wa qala akharuna, dan telah berkata para ulama yang lainnya, lijtima'i Adama wa Hawa ba'dal firqati tawilati, gitu. Jadi dinamakan hari Jumat itu karena berhimpunnya Nabi Adam dan Sayyidatina Hawa ba'dal firqati, setelah terpisahnya at-tawilati, pada waktu masa yang lama itu ya, tawilah kan lama itu ya. Nanti pada saat ibu saya itu Nabi Adam di India ya, di India itu Allah Ta'ala turunkan di daerah India gitu. Kalau Sayyidatul Hawa di mana, Jeddah gitu. Sampai akhirnya ketemu tuh di Jabal Rahmah ya. Nah itu ketemunya dalam riwayat dikatakan hari Jumat gitu ya, hari Jumat. Wakila, dan dikatakan innama sumiya bidzalika lijtima'i ahlil biladi warasatiqi fihi, ya. Jadi hanya saja dinamakan bidzalika dengan nama Jumat itu kenapa? Lijtima'. Jadi Jumat itu dari jamaah ya, ijtima', berhimpun, berkumpul gitu ya. Dikatakan Jumat. Jadi Jumat itu berkumpulnya Nabi Adam ya, antara badan dan rohnya. Dikatakan berkumpul Nabi Adam antara dirinya dan istrinya setelah terpisah selama waktu masa yang tawilah, yang lama ya. Dan dikatakan ijtima' ya, Jumat itu karena berkumpulnya ahlil biladi warasatiq ya, orang-orang negeri dan orang perkampungan. Jadi Jumat itu kumpulnya orang kota sama orang kampung. Di mana kumpulnya? Di masjidnya, di masjid membayang Jumat begitu ya. Wakila, dan dikatakan li'annahu, karena bahwasanya Jumat itu taqumu fihi al-qiyamah, yakni akan terjadinya pada hari Jumat itu al-qiyamah, yakni hari kiamat. Kenapa hari kiamat hubungannya sama Jumat? Karena hari kiamat wa huwa yaumul jam'i ya, karena hari kiamat itu adalah hari berhimpun, hari berkumpul. Nanti orang bakal kumpul semua itu pada hari kiamat ya, orang bakal kumpul semua nanti pada hari kiamat. Kapan? Di mahsyar nanti ya, di mahsyar, di yaumul hisab orang kumpul semua ya. Orang tuh nanti pada mahsyar itu Allah bangkitkan, itu Allah cuekin, kita dicuekin tuh ratusan tahun, dicuekin Allah Ta'ala. Bagaimana mak dicuekin? Nggak disuruh ibadah, nggak diapa-apain, nggak dilarang maksiat, dibebasin. Yang dibebasin mau terserah mau ngapain aja deh. Justru manusia itu kalau dibebasin jadi bingung. Kalau diwajibkan kepada sesuatu dia tahu kerjaannya ya, tapi kalau dia dibebasin, dicuekin, malah bingung mau ngapain. Itu hari nggak ada orang yang tenang, semuanya bingung semua. Makanya waktu Nabi sabdakan kepada Sayyidatuna Aisyah ya, kita ini nanti bakal dihimpun, dikumpulkan di mahsyar uryanan, telanjang. Maka Sayyidah Aisyah nanya, ya Rasul, kalau gitu saya bagaimana? Nanti orang pada ngatin saya malu begitu. Apa kata Rasulullah? Itu hari udah lagi nggak ada orang yang demen ngeliatin orang dengan syahwatnya. Hati perempuan cakep lagi telanjang, orang udah nggak tertarik.
hati itu orang laki yang telanjang lagi perempuan juga udah gak tertarik. Kenapa? Mereka udah bingung sama keadaan dirinya masing-masing, udah bingung semuanya. Bahwa dosa yang ada apa-apain, mau Allah nggak disuruh ibadah, enggak nyari syafaat ke sana nggak dapat. Nabi Adam nggak bisa, Nabi Nuh nggak bisa, Nabi Idris nggak bisa, yang nanti bisa Nabi Muhammad SAW. Sedangkan orang semua kumpul ya mengharapkan syafaat dari baginda Nabi dengan bawa keadaan dirinya masing-masing. Banyak di antara yang mengaku tapi pengakuannya sulit untuk diakuin. Begitu bagaimana? Ya, begitu. Maka nanti kan Nabi kenalin kita ini dari tandanya ya. Ya ada nama al-ghurul muhajjalun gitu ya, tanda bekas wudhu kita nanti bagaimana Nabi kan kita umatnya. Maka beruntungnya orang yang pada mau ngaji nanti itu tidak dapat syafaat. Ya, yang pertama dari teman-teman pengajiannya, nanti syafaat dari gurunya, dari gurunya lagi, dari gurunya lagi, nanti yang bakal bawa kita kepada baginda Nabi SAW. Begitu ya. Nah, itu makanya dikatakan Jumat karena kenapa? Karena berhimpun Jumat itu hari kiamat di hari Jumat gitu ya. Hari kiamat di hari Jumat gitu. Sedangkan hari kiamat itu dikatakan yaumul jam'i, yakni hari berhimpun, hari berkumpul. Qala Allah Ta'ala, telah berfirman Allah Ta'ala ya, yauma yajma'ukum liyaumil jam'i, ya, yakni ada satu hari gitu ya, ingatlah pada suatu hari ya, yang nanti Allah akan himpun dirimu liyaumil jam'i, kepada hari perhimpunan, kepada hari berkumpul. Hari apa itu? Kiamat ya, hari kiamat. Di masyarakat kita kumpul semua nanti, dari orang pertama sampai orang terakhir kumpul semuanya ya. Tinggal bayangin nanti kita bagaimana keadaan diri kita ya. Betapa ada orang-orang yang susahnya sampai kepayahan, dan sebagian dari orang-orang yang kepayahan itu ada orang yang mendapatkan naungan gitu ya. Yudhilluhumullahu yawma la dhilla illa dhilluh gitu. Itu hari kiamat tuh, nanti Allah akan berikan naungan ya kepada sebagian orang. Ini bukan semuanya, tapi sebagian orang saja ya, yang memang bakal dapat naungan Allah yauma la dhilla, pada hari tidak ada lagi naungan illa dhilluh, kecuali hanya naungan Allah ya. Nanti ada imam yang adil, ada anak muda yang bertaluk ke masjid gitu ya. Mudah-mudahan termasuk kita orang yang dapat naungan pada hari kiamat ya, insyaallah. Ya, dzakara dzalika Sayyidi Syekh Abdul Qadir Al-Jilani ya, dan telah menyebutkan yang demikian itu oleh tuanku Syekh Abdul Qadir Al-Jilani ya, qaddasallahu sirrah. Jadi nanti pada saat kita masuk bab Jumat lebih panjang lagi pembahasannya ya, bagaimana fadilah Jumat, bagaimana orang yang nanti mandi hari Jumat ya, bagaimana orang yang bertoharoh dari Jumat, apa saja nanti faedahnya ya, bagaimana orang-orang yang melalaikan Jumat, nanti akan masuk kepada pembahasan nanti ya. Ini baru prolog saja. Al-babu hadi asyara fi fadilatil masajidah ya, dan bab yang ke-11 di dalam menerangkan tentang fadilah atau keutamaan masjid. Apa itu masjid? Wahya buyutullahi ta'ala ya, masjid itu adalah rumah-rumahnya Allah ya, masjid itu adalah rumah-rumahnya Allah Ta'ala. Kenapa? Li'annaha, karena bahwasanya masjid-masjid itu mahalu ibadatillahi ta'ala, yakni tempat beribadah kepada Allah Ta'ala ya. Masjid itu tempat beribadah kepada Allah, maka dikatakan namanya buyutullah ya, rumah-rumah Allah, atau baitullah ya, rumahnya Allah. Khairul biqa al masajid ya, sebaik-baik tempat itu masjid ya.
Ini hadis. Ya khairul biqa al masajid, sebaik-baik tempat itu masjid. Kalau orang sebagian bilang, iya sih emang sebaik-baik tempat masjid, tapi kalau paling banyak masalah kadang-kadang masjid juga. Gitu sih orangnya, bukan masjidnya. Kalau masjidnya khairul biqa, sebaik-baik tempat itu al masajid, masjid ya. Makanya kalau ada orang yang betah berlama-lama di masjid, kita suruh saksikan gitu ya, itu orang mukmin. Ya, orang mukmin gitu. Kata al-mu'minu fil masajid, orang mukmin di masjid itu kasamaki fil ma, seperti ikan dalam air. Betah enggak? Betah. Orang mukmin gitu ya. Gitu iya. Nyawanya di air ikan. Kalau keluar air justru jadi gelisah. Makanya ada orang Islam senang di masjid, saksikan orang mukmin tuh gitu. Ya, jangan kata tuh orang lama-lama di masjid nggak keluar-keluar, liatin, jangan mau nyolong, jangan begitu. Ya. Kita lihat dengan iman lah gitu. Ya, karena betahnya orang dalam masjid itu kayak ikan dalam air. Orang mukmin dah. Sedangkan wal munafiqu fil masajid, ya, orang munafik di masjid itu dikatakan katuyuri fil qafas, laksana burung dalam sangkar. Ya, burung dalam sangkar itu nggak betah. Kapan dia ada kesempatan kabur, itu burung pengen kabur. Ya, jangan kita kira burung dalam sangkar itu betah, nggak betah ya. Ya, karena burung itu termasuk hewan yang tinggi tawakalnya sama Allah Ta'ala. Ya, dia mesti keluar tuh, talbu, dia keluar dari sarangnya tuh, keluar aja dah. Ya, mau cari makan segala macam, nanti tuh dia pulang di sore itu burung. Makanya kalau ada burung disangkarin terus sama yang miara nggak diempanin, dosa itu, dosa. Karena burung termasuk binatang atau hewan yang tawakal tinggi sama Allah. Dia lagi mau tawakal tinggi sama Allah, ya kita burung tuh burung begitu ya. Jadi yang senang piara burung empanin, ya, burung empanin begitu. Karena burung itu kapan waktu dia ada kesempatan kabur, dia bakal kabur. Saking apa ya? Nggak betah. Atau orang munafik di masjid itu kayak burung dalam sangkar, nggak betah. Buatnya buru-buru aja begitu. Ya, buru-buru keluar. Semua yang membangun buru-buru keluar begitu. Kali keluar mau ngapain? Nah, timbang ngobrol sama ngopi doang. Nah, iya. Ini kan wirid dalam masjid nah gitu ya. Al-babu tsani asyar fi fadilatil amaim. Ya. Dan bab yang ke-12 itu dalam menerangkan tentang bab amaim, apa ya? Imamah, ya, imamah. Igal kalau katanya udang-udang gitu ya, tentang bab udang-udang. Qala Sayyidi Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, telah berkata tuanku Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, wa yukrahu kullu ma khalafa zayyal araba wa syabaha zayyal ajim. Dan dimakruhkan ya pada tiap-tiap perkara yang menyalahi zayal Arab, ya, perilakunya orang Arab gitu, makruh. Orang Arab biasa pakai sorban, ya, kita nggak pakai sorban gitu, ogah pakai sorban, itu makruh gitu, ya, harus disuruh pakai sorban. Orang Arab senang pakai gamis, nah gitu, ya, itu namanya kita menyamai, bukan khalaf. Kalau khalaf itu menyalahi, jangan menyalahi, ya, samain. Orang Arab pakai pici, kita pakai pici, ya gitu ya. Saya pakai gamis, pakai kain, gimana ya, sama juga kayak kain boleh. Karena kan dia kan modelnya manjang gitu ya, manjang pakai. Orang Arab pakai celak, kita pakai celak, karena semuanya itu dari Nabi SAW, ya. Maka dikatakan al-adam, mahkamah adat. Jadi hukum adat yang mana?
adat orang Arab. Kenapa orang Arab dipakai? Karena Nabi orang Arab, begitu ya, karena Nabi orang Arab. Makanya kita mesti cinta sama Arab. Kenapa sebabnya? Karena Nabi orang Arab, begitu ya, karena Nabi orang Arab. Apalagi duriannya, keturunannya ya, sama Arabnya aja kita mesti cinta karena Nabi orang Arab gitu. Jadi makruhkan segala perkara yang menyalahi perilaku orang Arab dan menyerupai zayal ajim, ya, perilaku orang ajam. Ajam itu orang yang bukan Arab. Al-babu tsalitsa asyara, dan bab yang ke-13 fi fadilati shaumi, dalam menerangkan tentang perihal puasa. Anil Hasani an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, dari Imam Hasan dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, berkata beliau, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, asyamu jannatun minan nar ma lam yuhriquhu wa ma lam yuhriqhu, ya. Qila ma yukhriquhu, qala bi kidbatin au bi ghibatin. Jadi telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, asyamu jannatun, puasa itu jannatun. Apa jannah? Perisai, tameng itu ya. Tameng fungsi buat apa? Menghalau daripada serangan. Itu tameng fungsinya, itu perisai ya. Maka puasa itu sebagai perisai. Dari apa? Minan nar, dari api neraka. Malam yukhrikhu, selama orang itu tidak merusaknya, yakni tidak merusak puasanya. Puasa itu perisai dari api neraka selama orang itu tidak merusak puasanya, yakni tidak merusak perisainya, ya, tidak merusak perisainya atau puasanya itu. Qila, maka ditanya Nabi itu, wa ma yukhriquhu, apa yang dapat merusak puasa itu ya Rasul? Ya, apa yang bisa merusak tameng perisai dari api neraka itu ya Rasul? Begitu. Qala, maka Nabi menjawab dengan sabdanya, bi qirbatin au bi ghibatin, ya, dengan berdusta dan dengan berghibah. Apa dusta? Bohong, ya. Kayak orang puasa bohong, batal nggak puasanya? Nggak batal, tetap sah puasanya, terhitung puasanya, tapi bisa rusak pahalanya. Nah, ini maknanya merusak puasa itu kayak begitu. Dia nggak batal puasanya, tapi bisa rusak pahalanya. Sayang, sia-sia. Mubazir, capek-capek dia nahan laparnya, nahan hausnya. Punya bini cakep, dianggurin aja lagi puasa. Dianggurin nggak? Lagi puasa mau ngapain? Kan gitu. Nggak ada pahalanya. Gara-gara dirusak dengan dusta. Wa bil ghibatin, dan dengan ghibah. Apa ghibah? Ngomongin orang pada hal-hal yang benar terjadi. Ya, ngomongin orang pada hal-hal yang benar terjadi. Tapi kalau tuh orang dengar nggak demen, nggak senang hati, itu ghibah namanya. Ya, ada orang makannya banyak, ya bener, kita bilang, wah kalau ajak dia mah capek, namun makannya banyak, bikin malu, gitu ya, bener. Tapi kira-kira kalau yang punya diri dengar, malu nggak, marah nggak, dongkol nggak? Ghibah namanya. Segitunya nggak boleh. Apalagi kalau dia ngomong pada sesuatu yang nggak benar. Orangnya rajin puasa dibilang banyak makan, gitu. Namanya apa itu? Fitnah, ya, gitu. Jadi puasa bisa rusak. Nanti di bab, masuk babnya lebih panjang lagi tuh puasa tuh, ya. Banyak. Nanti pada puasa terbagi menjadi ini, ya, kelas klasifikasinya, siapa-siapa saja nanti yang bisa begini, jadi begini dengan puasanya. Ya, mudah-mudahan Allah kasih kita sehat panjang umur, kita bisa nanti sampai menghatamkan kitab ini insyaallah, ya, insyaallah. Itu dulu ya.
Al-babur rabi' asyara fi fadilatil faraidi minas salati wa ghairiha wallahu a'lam bissawab.